Sebetulnya jadi seorang model itu kita perlu belajar basicnya juga ya. Kalau misal hanya lihat di YouTube aja gitu, itu mungkin kita bisa, tapi untuk tekniknya sendiri mungkin saya rasa kurang ya. Halo, perkenalkan nama saya Felisa Elfrida Gunawan, tapi bisa dipanggil Caca. Di sini saya sebagai profesional model, di mana saya sudah start karir menjadi seorang model itu dari tahun 2017 hingga saat ini, berarti kurang lebih ada 6 tahun ya. Oke, jadi sebetulnya kita jadi model itu tidak semudah yang orang-orang itu pikirkan, seperti itu ya. Kita sebagai model itu dituntut profesional secara pekerjaan, seperti itu. Jadi bagaimana mood dari desain seorang desainer, kita harus menyatukan mood itu seperti desain, musik, dan juga pembawaan karakter kita. Mungkin itu yang orang-orang tidak seberapa paham mengenai dunia modeling. Oke, kalau kualifikasi jadi model itu minimal tinggi untuk perempuan itu kurang lebih 175 kalau untuk perempuan gitu ya. Kalau untuk laki-laki itu minimal tingginya itu 185 itu dengan berat badan proporsional ya gitu. Di sini kita nggak patok, kalau di tempat saya itu nggak dipatok kayak oh beratnya harus yang sebegitunya ringan gitu ya, enggak sih, yang pasti itu harus proporsional. Itu tergantung di karakteristik wajah seorang model ya. Jadi gini, kalau di dunia model tuh nggak ada kayak cantik, yang cantik-cantik itu, bahkan kita justru carinya tuh muka-muka yang unik, yang berkarakter, sehingga ketika suatu desainer itu pakai si model A gitu ya, itu benar-benar keluar tuh karakteristik dari baju itu karena dibawakan model yang berkarakter. Jadi seorang model tuh memang harus dituntut selain perfect ya, tubuhnya gitu ya, kemudian tingginya, dia harus memiliki karakter yang kuat gitu. Entah itu dia mukanya mau edgy, mau apa gitu. Oke, kalau di dunia modeling sendiri tentang rekrutmennya itu banyak macamnya ya gitu. Yang pertama bisa jadi dari desainer atau event tertentu, itu contoh mau mengadakan event gitu ya, dia sudah langsung memilih modelnya, saya mau si A, B, C. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu event itu bisa saja dia mengadakan audisi. Jadi dia menyebarkan yaitu apa sih namanya, kayak profilnya, akan ada event tanggal segini sampai segini, kita butuh model sejumlah sekian, maka datang di audisi kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ada event, kemudian mereka tinggal kontak aja di satu atau dua agensi untuk mengirimkan card dari anak-anak tersebut. Jadi kita tinggal masukin aja si agensinya itu. Gitu sih. Kurang lebih flow-nya seperti itu ya, yang lumrah terjadi. Kalau wawancara sih nggak ada ya, tapi kita lebih ke castingnya ya. Jadi misal nih kayak ada event apa gitu ya, event A katakanlah. Kemudian saya datang untuk audisi gitu. Biasanya sih ada menyerahkan card gitu ya, card, kemudian kita ya udah langsung aja praktek jalan di depan jurinya. Disitulah proses seleksi itu di dalam dunia modeling. Oke, sebetulnya ya harus ada di, saya nggak mengatakan kayak harus pakai banget ya, kayak ya agensi itu sebagai jembatan kita agar bisa show, agar bisa mendapatkan pekerjaan itu. Tapi kalau memang niat mau freelance dari awal, itu ya memang harus bener-bener kayak rajin ikut audisi, kenalan sama banyak orang kayak gitu. Jadi lebih ya itu relasinya harus benar-benar luas. Tapi dengan adanya agensi, kita itu terbantu banyak gitu sih, lebih terbantu dengan adanya agensi gitu. Kalau agensi itu kan
jelas ya kerjaannya, karena kan ada manajernya yang memanage kita gitu. Kayak contoh ini Caca, kamu ada show di sini gitu, itu udah pasti aman kalau sama agensi gitu. Tapi dilihat lagi agensinya. Oke, kalau jam kerja itu sebetulnya kita mengikutin dari vendornya ya, yang punya acaranya. Tergantung besar kecilnya suatu acara. Oke, kalau misal acara itu besar gitu ya, sehari itu kita bisa sampai 2 sampai 4 kali sesi show. Itu kita start gladi resik itu bisa dari kurang lebih jam 4 ya, jam 4 pagi gitu. Karena kan show-nya mulainya berarti dari siang, jam 1 atau jam 12, seperti itu sih. Kurang lebih mulainya tuh jam 4 pagi untuk GR, dan kita pulang biasanya mengikutin selesainya acara tersebut, bisa jadi jam 10 malam gitu. Oke, untuk satu sesinya itu kurang lebihnya 1,5 jam gitu, kemudian ada jeda 1 jam, kemudian mulai lagi. Itu kalau untuk show-nya banyak ya, maksudnya dalam sehari itu bisa 2 sampai 5 kali sesi. Tapi ada nih show yang ternyata cuma 1 sesi aja gitu, tapi itu sama aja, kita datang itu mungkin jam 8 pagi gitu ya, selesainya itu bisa jam 9, jam 10 malam gitu, karena kan ngikutin jam operasional mall gitu. Show kan kadang beberapa ada yang di mall, kemudian ada yang di restoran atau di hotel, seperti itu. Oke, kalau fashion show sendiri itu sebetulnya ada banyak variannya ya. Kadang dalam satu show itu kita bisa ganti 4 baju maksimal, kalau saya sih maksimal 4 baju ya gitu. Tapi ada show yang memang kita memperagakan hanya 1 baju atau 2 baju saja. Oke, sebetulnya jadi seorang model itu kita perlu belajar basicnya juga ya gitu. Bagaimana kita menguasai atribut-atribut, biasanya kan ada yang bawa selendang, topi, kacamata, dan tas dan lain-lain. Itu kita perlu belajar secara khusus. Kalau misal hanya lihat di YouTube aja gitu, itu mungkin kita bisa, tapi untuk tekniknya sendiri mungkin saya rasa kurang ya gitu. Jadi memang penting adanya belajar basic modeling. Oke, tipsnya ya. Jadi kalau saya sendiri gitu, sebenarnya kalau makan itu ya udah makan aja gitu ya. Nggak sampai yang menghindari nasi, nggak gula, nggak tepung gitu kan. Kan karena beberapa orang di luaran sana mindsetnya seperti itu, kalau mau kurus hindarilah nasi gitu. Kayak nasi itu kesannya jahat banget gitu. Padahal kalau menurut saya sih enggak ya gitu. Saya makan aja semua, yang penting lebih ke takaran porsinya gitu loh. Jadi jangan over, kalau udah ngerasa kenyang ya udah stop makan gitu. Dan jangan lupa olahraga dan minum vitamin, dan itu penting banget sih. Olahraga itu ngebantu banget untuk badan kita tuh agar tetap ya udah seperti ini gitu. Kalau kita merasa naik nih berat badannya, ya udah mulailah olahraganya mungkin diperbanyak. Kalau saya kan olahraga tuh seminggu bisa 2 sampai 3 kali gitu. Agenda rutin setiap hari Minggu selalu lari gitu. Jadi tipsnya sih itu ya, lebih ke nggak apa-apa makan nasi itu nggak masalah kalau saya gitu kan. Tapi ya itu lagi harus diimbangi dengan olahraga dan pola hidup sehat gitu. Boleh kok makan kue, makan cake boleh gitu kan. Tapi yang tidak disarankan itu apa sih? Makan kuenya setiap hari, minum manis-manisnya setiap hari, dan itu porsinya over. Itu ya otomatis badan ya pasti akan membesar. Nggak khusus model aja gitu loh, buat khalayak di luaran sana juga seperti itu.